pinter-pinter. Alhamdulillah hari ini hari apa anak? Hari Jumat. Bertepatan di hari Jumat tanggal berapa ya ini? Ya, tanggal umumnya tanggal 14, tapi kita masuk bulan Rabiul Awal. 2 minggu yang lalu, kurang lebih tanggal 8 Oktober tepatnya, itu kita memperingati hari yang sangat bersejarah dalam sejarah Islam kita, yaitu lahirlah seorang pemimpin umat, pemimpin umat Islam sedunia, yakni Rasulullah Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau ada yang menyebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib dibaca dengan dibalas dengan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya, gitu ya. Nabi Muhammad ini dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun apa Bu? Tahunnya tahun gajah. Karena pada hari itu, pada saat itu, pada momen itu adalah ketika pasukan Raja Abraham yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah itu di Mekah mau dihancurkan sama Raja Abraham. Saking apanya? Saking serakahnya, tamaknya. Ini Mekah ini loh kok jadi buruan orang-orang sih. Kenapa sih orang-orang ini kok ke Mekah semua? Jadi waktu itu perdagangan di Mekah itu naik pesat. Nah, Raja Abraham ingin menguasai kota Mekah dengan cara, ayo bagaimana kalau kita hancurkan Ka'bah itu? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merelakannya. Maka dikirimlah pasukan burung ababil. Kalian pernah mendengar di dalam surat apa? Burung ababil yang membawakan batu-batu dari api neraka dijatuhkanlah kepada pasukannya Abraham. Karena tidak ada yang keluar melawan pasukannya Abraham. Kala itu mereka mengendarai gajah, bukan kuda lagi. Gajah loh, ya Allah. Kita manusia diinjak sama gajah kalah, tapi Allah maha besar, Allah maha berkehendak. Enggak bisa Ka'bah ini dirobohkan oleh Raja Abraham. Maka dijalankanlah, ayo burung ababil, kalian harus bisa menjatuhkan batu-batu ini dari neraka. Wah, kepanasan tuh batu-batu dari neraka jatuh ya. Akhirnya kalah. Nah, itu sedikit ceritanya. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir membawa cahaya bagi umat Islam sedunia. Maka adanya agama Islam ya karena Nabi Muhammad itu. Nah, tapi setelah beliau berusia umur kurang lebih 63 ya, itu meninggal dunia beliau. Nah, kenapa? Nah, di sini beliau akan menyampaikan hikmah Maulid Nabi. Bu, kenapa sih Bu setiap tahun umat Islam itu selalu merayakan Maulid? Kenapa? Apa sih manfaatnya? Pasti kalian bertanya-tanya ya. Pernah diriwayatkan dalam sebuah kitab, Insya Allah Abdullah bin Isa siapa ya? Dia agak lupa. Nah, itu Buya pernah baca di sebuah kitab. Penulisnya menulis begini. Saya pernah punya pengalaman. Jadi pengalaman itu real, gitu ya. Bahwa cerita ini dialami oleh tetangganya. Ada tetangganya namanya Bu Fulan, mempunyai seorang anak, seorang Fulan, seorang anak laki-laki. Anak laki-lakinya itu sudah dewasa, tapi ketika ibunya sudah setengah tua, itu ibunya sudah sakit-sakitan dan ibunya sangat tidak kaya, tidak punya harta berlimpah, tidak. Dia hanya punya
hartanya hanya 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan emas berapa kilo ya? Mungkin 5 kilo mungkin ya, atau nggak sampai ya, 5 gram mungkin ya, atau 1 gram emas, saya nggak tahu. Pokoknya 1 dinar itu merupakan harta satu-satunya bagi ibunya. Kemudian ibunya meninggal, wafat. Di tengah kegalauannya ditinggal ibundanya, si Fulan ini tadi, si anak laki-laki ini tadi berujar, aku tidak ditinggalkan harta oleh ibundaku, aku tidak ditinggalkan apa-apa, aku tidak akan membelanjakan uang harta satu-satunya ibu ini ke jalan yang tidak baik. Aku ingin 1 dinar ini aku gunakan untuk amal ibundaku, gitu katanya. Jadi dia malah memikirkan ibundanya sudah meninggal, nggak meninggalkan apa-apa padahal. Tapi anak laki-laki ini bertekad, aku ingin istilahnya membelanjakan atau mensedekahkan hartaku ini untuk ibuku. Maka suatu hari dia berjalan ke kampung seberang. Si Fulan ini datang ke kampung, dilihatlah di kampung sebelah situ, oh kok ada rame-rame, ikutlah, sedang merayakan maulid. Yaudahlah, aku ikutlah dia bersolawat seperti kita ini di bawah gitu ya, maca solawat dan lain sebagainya. Jadi selesailah dia mengikuti maulid Nabi, pulang sudah malam, tiduran gitu kan. Di dalam tidurnya tiba-tiba si Fulan ini tadi bermimpi. Mimpinya itu seolah-olah dunia ini sudah kiamat. Mimpi, namanya juga mimpi. Kalian pernah mimpi kan? Mimpi seolah-olah kok kayak gini, kok kiamat. Kami kiamat dalam mimpinya ini. Kemudian kalau kiamat kan kita kan semua kan dikumpulkan dalam satu tempat kayak gitu ya. Sudah, ini namanya mimpi ya. Tiba-tiba sudah dihisap, tiba-tiba si Fulan ini melewati sebuah tempat atau ruangan tempat kayak perkampungan, ada rumahnya bagus-bagus gitu. Oh kayak istana, kok ada istana banyak ya di sini, katanya si Fulan. Terus dia tuh sempat bertanya, kenapa kok banyak rumah istana ini disebar? Terus banyak yang masuk, salah satu rumah paling istana paling besar, paling bagus, ada cahayanya. Di situ ada cahaya bersinar terang di istana yang paling bagus. Di situ dijaga banyak orang, pasukan. Disitu masuk. Terus katanya ada seseorang yang mau masuk, enggak. Kenapa enggak boleh masuk? Ini bukan si Fulan, orang lain. Kenapa kok tidak boleh masuk? Ini istana ini adalah khusus bagi orang-orang yang telah mengagungkan nama Nabi Muhammad. Ketika mulutan, mereka selalu mengadakan pesta besar-besaran untuk menjunjung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua heran, kenapa sih? Apa sih bedanya istana A, B sama istana ini? Kok bagusan istana ini? Penasaran kan? Kalian penasaran nggak kalau ada yang pikir kayak gitu? Penasaran? Diincang didekati. Nah, di situ dia bertemu melihat sesosok ibundanya si Fulan tadi. Ibundaku, Bu, kok sampai di situ? Kok masuk di situ? Ya wahai anakku, ibundanya berkata, ibunda di sini karena kamu gitu. Kamulah yang telah membelanjakan uang satu-satunya peninggalan bunda 1 dinar tadi dibuat untuk apa? Acara maulidannya tadi di kampung sebelah tadi. Si anak ini tidak berpikiran aneh-aneh, pokoknya ini buat ibuku gitu. Ternyata ibu
ibunya di sana. Ibu sampai nggak punya istana segede ini dengan fasilitas mewah, makanan yang mewah. Apa Bu yang sudah ibu lakukan? Sesungguhnya ini adalah perilakumu. Nah, ibu ini di sini karena kamu yang telah menghadiahkan ibu 1 dinar ibu tadi, kamu belanjakan pada saat tempat yang tepat. Ibu dan yang berkelimangan harta di istana itu, Masya Allah. Jadi apa tadi hikmahnya? Kalau kita sedang mengadakan maulid, tidak akan dihitung miskinan. Kan tadi kan uangnya habis ya. Si Fulan tadi uangnya tinggal 1 dinar dibelanjakan waktu maulid. Nah, kalau secara logika umat Islam, misalkan kalian punya uang 1 juta, waduh, uangku habis nih 1 juta, tak buat acara maulidan kayak gitu. Secara logika kita di dunia kita kehabisan uang, tapi di akhirat sudah menunggu istana, kita dibangunkan istana. Inilah orang-orang katanya itu. Inilah dia wajahnya bercahaya semua. Inilah orang-orang yang selalu memuja-mujamu, kata Muhammad begitu. Bagi mereka yang selalu bersolawat atas Nabi, maka itulah yang didapatkan. Hikmahnya. Makanya selama ini kalian tanya, kenapa saya harus mauludan? Nah, itu hikmahnya itu salah satunya. Masih banyak hikmah yang lain. Masih banyak. Tapi ini kejadian ini sudah konkret, sudah dibukukan. Nah, di dalam kitab apa, nanti kalian yang belajar agama, nanti kalian suatu saat kalau sudah besar ke pesantren, silahkan kalian cari kitab yang menceritakan ini. Nanti kalian akan ingat cerita hari ini di ibu lupa nama kitabnya, soalnya dulu banget ini Bulia ingat banget diceritain sama gurunya Bulia juga. Jadi gurunya Bulia ceritain ke Bulia sekarang ceritakan ke kalian semua, biar kita sama-sama paham bahwa hikmah maulid tidak akan membuat kita miskin. Jadi jangan enak-enak. Kalian kemarin disuruh membawa 5, paling sedikit 5 buah atau 5 kue. Gak usah mikir, aduh nanti gak punya uang, gak usah gitu. Kita ikhlas lillahi ta'ala, ya Allah, aku niat bersedekah saat maulid karena Allah Ta'ala. Dan ingat, yang mengucapkan salawat yang ikut salawatan ini loh, juga ada dapat lagi, wajahnya akan bercahaya ketika kita ada di akhirat. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari kiamat, kita bersama orang-orang pengikutnya Rasulullah, bersama sahabat Nabi juga, kita ditempatkan di tempat paling mulia. Allahumma amin. Jadi hikmahnya, kalau kita belum punya harta, aku belum punya uang, yang punya uang orang tua, nggak apa-apa, ikuti aja sholawatnya. Dengar notok kalian, nggak rame, nggak ngomong, dengar notok. Dan kalau belum bisa ngikuti, didengar notok, ambil diam, diresapi, itu loh dapat pahala. Ya, pahala itu bukan didapat di sini, tapi nanti kamu mendapatkan syafaat. Ya, kalian bisa sholawatan, ikuti sholawatannya. Saya belum hafal, pun mau tiba itu belum hafal, nggak apa-apa. Nah, belajar dulu, kuliah seusia kalian juga belum hafal, baru ikuti terus tiap hari, tiap tahun ikut maulidan, akhirnya hafal gitu. Jadi hari ini bisa mengikuti maulid dengan tertib nggak? Bisa mengikuti maulid dengan tertib nggak? Bisa nggak? Ada suaranya masih ngantuk. Bisa tertib nggak maulidnya? Bisa mengikuti bacaan-bacaan maulid? Bisa. Nanti diikuti. Bacaannya mudah.
salawatan dok. Setiap hari kita mendengarkan. Apalagi kalau kalian sudah ikut di kampung-kampung ya. Ya, oke. Hari ini teman-teman kita sudah siap. Nanti suatu saat kalian juga akan ada di depan gantian ya. Hari ini teman-teman kita akan siap mengikuti membacakan maulid tiba ya, salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mereka ini akan mendapatkan apa bu nanti bu? Iya di surga ya, itu tadi kalian akan mendapatkan istana, apalagi yang mimpin, yang dengarkan aja mendapatkan syafaat, apalagi yang mimpin. Oh, apalagi istana yang dijaga ketat sama pasukan-pasukan. Oh, Masya Allah, kalian akan membangun istana di surga ya. Oke? Nah, kita mulai maulid tiba ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anak, sebelum kita pembacaan salawat dan pembacaan maulid tiba pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua menghadiahkan suratul Fatihah untuk yang pertama kepada Rasulullah SAW, yang kedua kepada kedua orang tua kita, yang ketiga kepada guru-guru kita, dan juga kepada Kiai Haji Husnan selaku pemilik sekolah Yayasan Al-Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi shalli ala Muhammad. Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighu wasilah. Ya Rabbi bussahu bil fadilah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi wardani sawaba. Ya Rabbi wardani sulala. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi wardani masayih. Ya Rabbi farhan wa hadina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Salli wa sallim wa barik alaihi ya Rasulullah. Allahumma sholli wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib al-baisul warisul manihis salib al-qa'i wal ba'il wal-za'il wal-dahib yusabbihu al-aqil wal-ma'il wal-tahir والغائب والواحد والناتق والصامت والجاهد والدائب يضرب بأمره الساكن ويسكن بقدره الضارب لا إله إلا الله حكيم أدرى بديع الكون والعجائب في تركيب هذه القوالب خلقه فهو أدما وأجدا وألقا ولحما وجلدا وشاء ودما بندم وعصيب متراكبا ذلك يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب هاجد فأنيل له المطالب فلو رأيت البستان قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواجب والقوم بين نادم وتائب كخائف لنفسه يؤاكب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ديول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وأرى فخره على الأشياء فقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك
وآدم عليه السلام قال آدم به أدينه أعلى المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الورى ويهلك من خلفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومقاتل قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به بين يدي نبوته كالهادي قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي مسه كلمة الوحي فتوجته بحجاب المهابة والإفتخار ونشرت على رأسه الأصائب قال هو نبي استمرته من أي بني وهب يموت أبوه وأمه ويحمله وجده فأنه الشفيع بالله اللهم صل وسلم وبارك عليه أجري الجميل ليل الدوائر ألفي ألفي فميلوني حاجب سمعه يسمع بصري قلبي بصره إلى السماء اتباع الساقب قدمه قبلهما بعير فأزل ما اشتكاه من المحن والنباء آمن به الرب وسلمت عليه Subhana man khassahu sallallahu alaihi wasallam bi asrafil manasib wal baratib ahmaduhu ala ma mana'a minal mawahib wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul masyariqi wal magharib wa ashhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila sa'iril mawajibi wal bara'ib sallallahu alaihi wa sallam ala alihi wa ashabihi ulil ma'athiri wal manasib salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ya'ti qailuhuma yawmal qiyamati ghairan haqib Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim Awal ma nasta'firu bi'iradi hadithayin marada an-nabi kana qadaruhu alina wa nasabuhu karima wa siratuhu mustaqima qala fi haqqi
لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم. الحديث الأول عن بحر العلم الدافق ولسان القرآن الناطق أوحد علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألفي عام اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سرا واحدا كان يحرمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وساته يقول خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أهل النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه للبدر تمام محل القيام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وما شاء أن يقول